Oke, selamat pagi jemaat yang kasih dalam Tuhan semuanya. Selamat pagi. Puji syukur kita di hari Minggu, ya, hari Minggu. Dan saya tidak tahu mengenai Bapak Ibu Saudara sekalian, tapi kalau saya pribadi, hari Minggu itu ya saya nantikan sebagai hari yang spesial ya, karena ini hari kita berjumpa sebagai jemaat dan kita sudah antisipasi itu dari hari Sabtunya bahkan gitu ya. Puji Tuhan, kita diberikan kesempatan, kekuatan untuk kembali berkumpul. Nah, coba kita buka Alkitab kita kembali di 1 Timotius pasal 4 di sini. 1 Timotius pasal 4. Dan kita akan membahas pasal 4 ini, lembar isian. Yang untuk pasal 4 ada tersedia bagi yang datang ke Grafe. Kalau Anda mengikuti online, Anda jauh dari Grafe, tapi Anda ingin mendapatkan ini, Anda boleh hubungin saya juga secara pribadi, misalnya Anda di luar kota, ya. Saya bisa kasih Anda PDF-nya. Tapi kalau misalnya Anda ada di Jakarta, mari kita berkumpul bersama, ya. Nah, kita ingin melihatnya. Sebelum masuk, kita akan berdoa terlebih dahulu, dan saya minta Saudara David untuk pimpin kita di dalam doa. Iya, kita bersatu dalam doa. Mengucap syukur Tuhan untuk anugerah-Mu untuk setiap kami, sehingga kami ada sampai hari ini Tuhan. Di hari yang cerah ini kami akan berkumpul secara jemaat, namun sebelumnya kami akan belajar di sekolah minggu tentang surat Timotius. Biarlah Engkau yang memimpin jalannya sekolah minggu ini Tuhan, agar berjalan dengan baik dan kami bisa mengerti apa yang disampaikan oleh Gembala Stephen dan dapat melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Amin. Oke, saya ingin ajak kita baca terlebih dahulu pasal ini, tapi kita tidak akan baca semuanya sekaligus. 1 Timotius pasal 4 kita akan baca ayat 1 sampai ayat 5 dulu. Baru habis itu kita lanjut lagi di bawahnya ya. Demikian firman Tuhan, 1 Timotius pasal 4. Roh dengan tegas mengatakan bahwa pada waktu-waktu kemudian ada orang yang akan murtad, lalu mengikuti roh-roh penyesat dan ajaran setan-setan. Oleh tipu daya pendusta yang hati nuraninya memakai cap mereka. Mereka melarang orang kawin, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah, supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Sebab semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram jika diterima dengan ucapan syukur. Karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Oke, minggu lalu kita sudah sampai di nomor 2, sudah selesai kalau nggak salah ya. Ya. Ya, dan Alkitab di sini berbicara bahwa salah satu tugas seorang hamba Tuhan, seorang yang mengerti kebenaran, adalah menghadapi ajaran-ajaran sesat, menghadapi ajaran-ajaran palsu. Ini adalah salah satu bagian yang penting di dalam pelayanan Kristen, di dalam hidup Kristenan. Kenapa demikian? Ya, karena ada setan-setan, katanya di sini. Ada setan-setan, ada ajaran-ajaran yang sesat, begitu. Ya, kita bilang dunia ini tentu bukan dunia yang sempurna. Ada orang yang jahat, itu kita tahu. Di dunia ini ada banyak kejahatan. Ada orang yang berbuat jahat, ya kan? Ada orang yang mencuri, membunuh, merampok, segala macam. Jadi, kalau ada kejahatan dalam bentuk tindakan, pastinya ada juga kejahatan dalam bentuk pengajaran, ya, pengajaran yang menyesatkan, pengajaran yang memimpin kepada kematian dan lain sebagainya. Nah, lucunya hari ini kita seolah-olah berada di dunia yang modern, gitu kan? Kita berada di zaman yang modern. Jadi banyak orang tidak mau terlalu berpikir tentang adanya dunia roh, ya. Tetapi ayat 1 mengingatkan kita bahwa dunia roh itu eksis, gitu ya. Ada setan-setan, gitu ya, dan mereka aktif menyesatkan manusia. Ya. Nah, banyak orang tidak mau berpikir tentang itu. Jadi mereka mengaitkan setan itu dengan horor. Nah, wah, ntar kuntil anak lah, ntar apalah segala macam, gitu kan. Nah, padahal nggak ada. Maksudnya gini, yang paling perlu kita takuti dari setan itu bukan dia tiba-tiba muncul dengan wajah seram, gitu kan, atau dalam bentuk ngesot-ngesot begitu atau apa begitu. Bukan itu mah tipuan murahan begitu ya. Yang paling perlu kita waspadai dari setan-setan adalah penipuan mereka. Jadi tujuan mereka bukan takutin kita setengah mati lalu kita
Wah, gitu kan? Bukan, gitu ya. Ngapain itu? Nggak ada tujuannya iblis bikin seperti itu. Ngapain terus kamu ketakutan terus kenapa gitu kan? Nggak ada gitu ya. Tujuan iblis adalah untuk menyesatkan, ya menyesatkan. Dan ketika kamu disesatkan, maka kamu bisa menyimpang dan membawa banyak orang kepada kebinasaan di situ ya. Jadi kita perlu melihat ini dan kita sudah bahas ya. Jadi saya nggak akan ulang semua lagi. Kita bicara soal meninggalkan iman, yaitu murtad. Gitu. Oke. Ya, tadi sempat mati. Moga-moga nggak mati lagi. Ya, jadi dan ya dia tidak menemukan dan akhirnya Tuhanlah yang tentunya memberikan seorang penolong bagi dia, yaitu Hawa, gitu kan? Artinya pernikahan ini adalah sesuatu yang Tuhan ciptakan. Ini Tuhan yang ciptakan. Ya. Tuhan yang ciptakan semuanya. Ini, ya. Dan oleh karena itu, ini adalah suatu hal yang baik. Ya. Karena melalui pernikahan inilah akan muncul anak-anak. Generasi ini adalah balok dasar dari masyarakat. Gitu kan? Kalau pernikahan itu baik, ya maka di dalam Maliaki kita membaca apa yang Tuhan kehendaki dari pernikahan, katanya anak-anak yang kudus. Ini ya, anak-anak yang percaya. Ini akan menghasilkan anak-anak, berarti manusia-manusia selanjutnya yang beriman, yang beriman kepada Tuhan. Ya, jadi ini adalah hasilnya, hasil dari pernikahan yang baik, ya, yang keduanya orang percaya akan menghasilkan anak-anak yang beriman juga. Ini yang Tuhan inginkan, gitu ya. Ini yang Tuhan inginkan dan ini akan membangun masyarakat ya, yang akhirnya beriman juga. Ya, tetapi kalau misalnya proses ini dirusak, ya, oleh karena itu iblis sangat-sangat membenci pernikahan yang alkitabiah, pernikahan yang baik, dan iblis akan mencoba dengan segala daya upaya untuk menghancurkannya. Ya, dan ini banyak caranya. Salah satu yang disebutkan oleh Paulus di sini di dalam 1 Timotius pasal 3 adalah melarang orang kawin. Ini salah satunya saja. Salah satu bentuk serangan terhadap pernikahan. Melarang orang kawin. Seperti apa sih melarang orang kawin? Ya macam-macam, gitu kan? Melarang melalui doktrin, ya. Melarang melalui doktrin, ya. Misalnya sebagian kekristenan sempat mengalami hal ini, ya, di mana ada suatu gerakan namanya monastikisme. Ini sempat muncul terutama di abad-abad awal, abad-abad pertengahan, gitu kan. Dan kalau kita ada membaca sejarah Kristen dulu di tahun-tahun tertentu, mereka itu banyak yang masuk jadi biara, ada biara, ya, biara-biara, ya. Jadi ya ada biarawannya, begitu kan? Ada biarawan di dalam biara-biara, ya. Sehingga intinya mengajarkan bahwa hidup yang tidak menikah itu adalah suatu tingkat yang lebih tinggi, tingkat rohani yang lebih tinggi. Ya, tidak menikah adalah tingkat rohani yang lebih tinggi katanya. Ya, sehingga orang Kristen yang mau rohani diajar untuk tidak menikah, gitu ya. Dan akhirnya ini salah satunya muncul juga di pengajaran Katolik. Ya, karena monastikisme ini di dalam konteks Katolik nih ya, konteks Katolik akhirnya. Nah akhirnya misalnya pastor tidak boleh menikah. Tidak boleh menikah. Pastor Katolik tidak boleh menikah. Ya, padahal kita membaca di dalam pasal sebelumnya 1 Timotius 3 ayat 1 dan 2 apa? Penilik jemaat atau gembala justru harus suami dari satu istri. Bahkan suami dari satu istri, kemudian bisa mengatur rumah tangganya dengan baik dan lain sebagainya, memimpin rumah tangga dengan baik. Ya. Jadi kita bilang ini salah satu bentuk di sini, ya, salah satu bentuk. Dan akhirnya yang terjadi apa? Yang terjadi adalah ketika pastor-pastor tidak boleh menikah, ya, yang terjadi adalah mereka banyak jatuh ke dalam dosa juga. Gitu, ya. Kira banyak jatuh ke dalam dosa, dia itu terbongkar ya skandal-skandal imam-imam, ya, karena mereka sebut imam gitu ya.
yang skandal ya, bahkan dengan dengan anak-anak laki-laki ya, segala macam, ada banyak skandal seperti ini yang muncul begitu ya. Kenapa? Karena mereka jatuh dalam dosa ya. Mengenai hal tersebut. Ya, ini salah satu contohnya begitu kan. Kalau itu contoh ya, melarang orang menikah begitu. Kemudian itu salah satu bentuknya saja, ada bentuk-bentuk lain ya. Tentu penyimpangan terhadap pernikahan banyak sekali ya. Kita bisa lihat di sini poligami ya. Poligami ya. Apalagi ya. Seks bebas. Ya, seks bebas adalah serangan terhadap pernikahan ya. Mengapa demikian? Ya karena mestinya keintiman itu sesuatu yang indah di dalam pernikahan ya. Dan salah satu perekat dan motivasi juga bagi orang untuk menikah sebenarnya ya. Ya, karena ada ketertarikan antara laki-laki dan perempuan di situ ya. Ya tetapi ketika ada seks bebas ya, jadi pemikirannya ngapain menikah lagi gitu kan. Nah, jadi suatu serangan juga ya, suatu serangan poligami ya, seks bebas ya, termasuk LGBT yang lagi ngetren hari ini gitu kan. Ini adalah serangan terhadap pernikahan gitu. Mereka mencoba mendefinisikan ulang pernikahan ya. Macam-macam, jadi ada banyak di sini ya. Tentu ya berbagai ini ya, perselingkuhan ya, atau ya perzinaan ya, dan banyak-banyak lagi yang lain. Ini semua adalah serangan ya. Dan kita bisa sebutkan banyak hal, tapi Paulus kasih contoh satu di sini. Kasih contoh satu bahwa ajaran setan-setan adalah ajaran untuk merusak pernikahan. Itu salah satunya di sini. Oke. Itu satu ya. Kemudian apa lagi? Ya. Kemudian masalah pernikahan, habis itu masalah makanan rupanya. Ya, jadi lihat di sini, yang diserang oleh iblis ini banyak ya, dan hal-hal yang kadang-kadang hidup sehari-hari. Gitu, ya. Pernikahan kan hidup sehari-hari. Ya. Ya, kemudian ada masalah makanan. Ya, iblis menyerang orang tentang makanan. Ya, ayat 3 di sini kembali, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah supaya dengan pengucapan syukur dimakan oleh orang yang percaya dan yang telah mengenal kebenaran. Gitu ya. Jadi ini masih di poin nomor 3 kita, ya, serangan terhadap pernikahan, serangan melalui ya, kerohanian palsu, ya, kerohanian palsu di sini. Ya. Nah ini sebenarnya nyambung antara melarang orang menikah dengan melarang orang makan makanan di sini. Ya. Jadi ada suatu kerohanian palsu, artinya apa kerohanian palsu? Ya, salah satu bentuk kerohanian palsu ini macam-macam. Ya. Kerohanian palsu, kerohanian palsu. Ya. Dan di sini ada banyak bentuk ya. Ini bisa dua bentuk yang berbeda. Ya. Satu ke arah sini kita bilang hedonisme. Jadi nikmati saja dunia, masa bodoh, dosa aja sebanyak-banyaknya. Ya. Tapi kerohanian palsu di sisi yang lain adalah asketikisme. Artinya apa ya? Asketikisme itu ya menyakiti diri ya, untuk mendapatkan kerohanian. Menyakiti diri sama dengan rohani. Ya, menyakiti diri sama dengan rohani. Jadi semakin saya bisa membuat diri saya menderita, ya, maka saya semakin rohani, gitu ya, semakin tinggi kerohaniannya, gitu kan? Dan ini dua-duanya adalah kerohanian palsu di sini. Ya, mau baik ke arah itu hedon, ya, ataupun asketik, gitu ya. Dan di sini masuk di sini ya. Dan kalau kita bicara mengenai di luar Kristen, ya, ini jelas sekali ya. Misalnya dalam agama Buddha, contohnya, gitu ya. Dalam agama Buddha diajarkan untuk tidak makan daging, misalnya. Ya. Kemudian Buddha juga ada tidak menikahnya, ada aspek tidak menikahnya juga. Ya. Jadi ini nyambung semua, tidak menikah, ya, melarang orang makan makanan. Ya. Jadi itu adalah bagian dari asketikisme. Jadi
kalau sudah berhasil untuk kayak mengekang ya dan menyakiti diri ya, menutupi diri terhadap hal seperti itu, maka semakin rohani katanya. Ya. Ya, tetapi apakah itu caranya manusia bisa berkenan kepada Tuhan? Ya, jawabannya kan bukan, begitu ya. Manusia tidak bisa berkenan kepada Tuhan dengan cara menyakiti diri, dengan cara menghentikan diri dan semacam. Karena manusia pada dasarnya permasalahannya adalah berdosa, ya. Dan manusia tidak bisa menyelesaikan dosa mereka. Ya. Sehingga kita tahu bahwa cara manusia bisa dibenarkan di hadapan Tuhan, berkenan kepada Tuhan, adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus, melalui iman kepada Dia. Gitu. Ya, tetapi kerohanian palsu di sini, ya, asketikisme, menyakiti diri sendiri, ya, melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah di sini. Ya. Jadi contohnya, ya, tidak boleh makan daging. Ya. Nah, kalau di dalam agama lain seperti Buddha begitu ya, ya mereka sering bilang ya karena binatang itu kan makhluk juga, ya, jadi mereka tidak mau bunuh katanya, gitu ya. Ya tetapi lucu juga karena ya binatang juga makan binatang. Ya, ya. Ya, jadi singa kan makan kijang juga, gitu ya. Singa makan kijang, apa kita harus larang gitu, ya? Ya misalnya kalau kita lihat singa kejar kijang, sini pernah lihat ini nggak dokumenter yang binatang-binatang kejar-kejaran itu kan? Ya. Terus biasanya ini tergantung nih, Anda bela siapa gitu kan? Nah, pas lagi ngelihat misalnya macan lagi kejar kelinci atau apa gitu, yang kamu bela siapa gitu? Kamu, aduh moga-moga kelincinya lepas atau moga-moga dapat ketangkep gitu. Ya kalau misalnya Anda bilang moga-moga kelincinya lepas, oke, bisa aja sih, sah-sah juga. Tapi kan singanya lapar dong ya. Kalau lepas terus nggak pernah dapat ya mati singanya, gitu kan? Ya, kalau Anda bilang ya moga-moga singanya dapat, ya memang kelincinya mati atau binatang yang diburu mati gitu. Jadi Anda mau bela yang mana ya? Ini nggak usah dibela mana-mana sih. Ya. Terus kan kalau saya nonton gitu, saya sering suka lihat kenanya gitu ya, dapat ketangkepnya. Tapi ya artinya saya ngerti ya, itu semua siklus. Jadi binatang makan binatang, gitu kan? Binatang makan binatang ya, dan dari sudut pandang Kristen ya, setelah kejatuhan dalam dosa dan lain sebagainya, Tuhan sudah kasih semua binatang, semua apapun untuk bisa kita makan, gitu ya. Ya jadi ya kita lihat di sini ya dalam Hasil Isin nomor 3 kita, Tuhan Yesus itu belum sini ya. Serangan melalui kerohanian palsu, contohnya melalui ini makanan ya, contohnya melalui makanan di situ isinya ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan bahwa jalan menuju Allah bukanlah melalui apa yang masuk ke dalam apa perut ya. Tuhan Yesus sudah mengajarkan ini. Tuhan Yesus pernah berkata di dalam Markus bahwa dan di tempat-tempat lain ya, bahwa bukan apa yang masuk ke dalam mulut yang menajiskan orang ya. Karena apa yang masuk ke dalam mulut itu akan turun ke perut, ya akhirnya akan dibuang juga ke jamban, gitu. Dibuang ke toilet. Jadi itu adalah hal-hal fisik, gitu, ya. Hal fisik, dan itu tidak menajiskan manusia, gitu ya. Jadi Tuhan sudah mengajarkan itu, dan bahwa manusia bebas menikmati berkat Allah. Di sini ya, manusia bebas menikmati berkat Allah. Ya. Sangat jelas sekali di sini katakan bahwa tidak ada yang haram, ya. Tidak ada yang haram, semua yang diciptakan Allah itu baik dan tidak ada yang haram, katanya di sini. Nah, salah satu traktat yang ditulis oleh Pak Suhento dan ada tersedia di bawah, mungkin sebagian pernah baca. Anda pernah baca nggak? Kalau Anda belum pernah baca, perlu baca itu yang warnanya pink kalau nggak salah. Ya. Menurut Alkitab, babi itu apa? Haram. Siapa pernah baca di sini? Ya, banyak sudah baca ya. Kalau Anda belum baca, boleh dibaca. Jadi itu bagus sekali dikasih ke orang Islam dan lain sebagainya. Ya, jadi dikasih orang Islam, saya pernah kasih orang Islam, dia kayak setuju dulu awalnya, dia udah baca gitu. Wah, bagus nih. Jadi kalau Anda mau kasih traktat untuk orang Islam yang nggak langsung ditolak gitu kan. Kalau Anda kasih traktat gitu, Tuhan Yesus ini, wah dia tolak dulu. Wah, ini saya orang Islam katanya. Jadi kalau Anda kasih traktat, menurut Alkitab babi itu haram. Wah, dia penasaran gitu kan. Benar nggak gitu? Nah, jadi karena begini, ada orang bilang, loh kok bisa tidak ada yang haram? Ya, kan Alkitab bilang haram.
Ya, di dalam imamat ada haram di situ. Nah, misalnya imamat pasal 11 di sini kan. Nah, imamat pasal 11 ini sangat jelas nih. Judul perikopnya binatang yang najis dan yang tahir. Jadi ada yang tidak boleh dimakan nih, ya, yang tidak boleh itu kan hukumnya haram, gitu ya. Najis bagimu katanya. Ya, najis. Dan ada banyak yang disebut di situ, ya. Dan yang paling signifikan bagi banyak orang ayat 7. Apa yang dikatakan? Babi. Nah, situ ya. Yang lain-lain nggak usah difokuskan. Babi katanya itu kan, ayat 7. Babi. Babi juga najis bagimu. Karena babi memang berkuku belah dan lain sebagainya ya. Jadi ini ada haram nih katanya. Nah, bagaimana kita menjawabnya? Ya, tentu kalau Anda sudah di grafik mesti Anda bisa jawab ya. Bahwa itulah yang kita bilang Tuhan memberikan tanggung jawab yang berbeda-beda, aturan yang berbeda. Nah, kata aturan atau tanggung jawab itu kita sebut dengan istilah apa? Dispensasi yang kemarin itu sudah kita tarik begitu ya. Dan kita bilang, loh, memang beda loh. Buktinya di Taman Eden dengan sekarang kan beda aturannya ya. Di Taman Eden nggak boleh makan binatang yang jelas. Ya kalau boleh makan binatang ya kan banyak yang berkelakar ya. Coba Adam dan Hawa orang Tionghoa katanya. Itu ulernya dimakan duluan katanya daripada buahnya katanya. Ya tapi ya nggak bisa seperti itu juga karena waktu itu belum boleh makan binatang begitu ya. Atau di apakan lah ya, misalnya banyak orang Manado juga bilang kan, coba ada orang Manado itu ulernya dimakan duluan atau gimana gitu kan ya. Jadi ya, itu lelucon aja begitu ya, karena waktu itu memang belum boleh makan binatang gitu ya, belum boleh makan binatang ya. Jadi kita bilang bahwa aturannya beda. Kok Tuhan boleh ubah-ubah aturan? Ya bolehlah ya Tuhan namanya Tuhan dong ya kan. Kalau misalnya saya punya rumah, lalu saya punya, ya katakanlah orang yang bantu saya di rumah atau pembantu atau apa. Lalu saya kasih aturan begini. Lalu kemudian bulan depan ada situasi tertentu, lalu saya bilang, oh enggak ya, bulan ini aturannya beda. Begini kan boleh-boleh aja. Begitu ya. Nah demikian juga Tuhan. Ya, Tuhan memberikan aturan yang berbeda untuk zaman yang berbeda karena memang ada suatu perubahan. Ya. Contohnya dari Taman Eden berubahnya kenapa? Karena sudah jatuh dalam dosa. Gitu kan? Nah, makanya aturannya diubah. Ya. Kemudian berubah lagi setelah air bah. Ya, setelah air bah dunia berubah, jadi Tuhan ubah lagi aturannya. Ya. Nah, berubah yang signifikan lagi, salah satunya adalah setelah Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini. Jadi dia menggenapi semua yang simbolik-simbolik ini. Ya. Dia menggenapi, ya, karena haram dan halal itu di Perjanjian Lama menyimbolkan sesuatu. Itu menyimbolkan dosa sebenarnya. Ya, bahwa ada hal yang harus kita jaga, ada hal yang harus, jadi Tuhan pakai makanan untuk menyimbolkan itu. Ya. Sama seperti kamu harus hati-hati apa yang kamu makan, maka kamu harus hati-hati tentang banyak hal, hati-hati tentang dosa. Kamu harus teliti membedakan, oh ini boleh, ini nggak boleh. Jadi pakai makanan, ya. Karena makanan sesuatu yang tiap hari kita konsumsi, kan kita terlatih. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Nah ini seharusnya simbolik untuk tindakan dan semua pun yang lain. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Ini boleh nggak? Ini nggak boleh. Gitu, ya. Dan ketika Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia ini, dia sudah menggenapi yang simbolik. Ya. Sehingga semua makanan jelas sekali dia ini kata tidak ada satupun lagi yang haram. Tidak ada makanan yang haram. Nah, bukan juga berarti ini tetap ada. Apakah berarti nggak ada batasan sama sekali? Ya, kita bilang bahwa Alkitab bilang ada yang berguna, ada yang tidak berguna, gitu ya. Ada yang bersifat merusak tubuh, ada yang nggak merusak tubuh, gitu ya. Ya, narkoba bukan haram. Ya, morfin bukan haram karena di kedokteran dipakai morfin. Begitu kan? Orang lagi kesakitan, lagi apa, dikasih morfin oleh dokter, bisa ada manfaatnya. Tapi kalau kamu ditawarin morfin gitu, ya janganlah. Gitu. Kenapa? Bukan karena masalah haram. Ini adalah sesuatu yang merusak tubuh, gitu. Jadi nggak berguna, gitu ya. Nah, kita tidak membuat diri kita diperhamba. Demikian juga dengan rokok, demikian juga dengan alkohol dan lain sebagainya. Kita menolak hal-hal itu bukan karena haram, ya. Nggak ada lagi yang haram, gitu ya. Tapi kita menolak hal-hal tersebut karena kita tidak mau merusak tubuh kita, ya. Kita tidak mau diperhamba oleh hal-hal seperti itu, ya. Jadi ini adalah hal yang indah di sini. Oke, kita lihat lagi ya, masih kembali di nomor ayat 3 di sini. Ya.
Jadi melarang orang makan makanan yang diciptakan Allah di sini. Ya, tadi saya sudah singgung ya, ada vegan. Sekarang ada vegan, ya, vegetarian. Ya. Nah, saya tidak masalah dengan orang mau makan sayur banyak-banyak, ya silakan sebenarnya, gitu ya. Orang nggak mau makan daging juga silakan aja, begitu ya. Cuman alasannya apa? Gitu. Karena ini, kalau alasannya adalah saya tidak makan daging, saya menjadi lebih rohani, lebih dekat kepada Tuhan. Nah, ini sudah salah. Seperti itu. Ya, ini sudah suatu cara mendekati Tuhan yang salah, begitu ya. Pemahamannya sudah ngaco kalau begitu. Ya. Ya, kalau misalnya, oh saya mau kurangin makan daging karena kurang sehat ini untuk jaga kolesterol, apa ya silakan aja, begitu ya. Mau seperti itu sih nggak masalah, gitu. Walaupun secara kedokteran sebenarnya nggak makan daging sama sekali itu bukan sehat sebenarnya, gitu ya. Karena kita perlu protein hewani juga, ya sebagian, walaupun tidak banyak pun harus ada sebagian, gitu. Ya. Jadi sebenarnya nggak masalah, gitu ya. Orang mau makan sayur terus juga silakan aja, gitu ya. Tidak ada keharusan makan daging juga. Ya. Kekristenan bukanlah suatu tes bahwa makan daging ya, kalau nggak makan daging kamu bukan orang Kristen, kan nggak seperti itu. Gitu. Ada orang yang alergi daging malah, ya silakan. Ya, jadi bukan masalah, tapi alasannya apa? Gitu. Konsep dibaliknya apa? Apakah kamu ikut ajaran setan atau bukan? Gitu kan? Apakah kamu merasa bahwa kamu bisa mendekat kepada Tuhan karena masalah itu? Ya, kamu lebih rohani, kamu lebih baik ya, karena kamu ini dan itu. Nah, ini yang menjadi salah di sini. Oke. Ya, dan jadi jalan menuju Allah bukanlah melalui apa yang masuk dalam perut, dan bahwa manusia bebas menikmati berkat Allah, terutama dengan doa, ucapan syukur, dan pemahaman yang alkitabiah. Ya, jadi doa, ucapan syukur, dan pemahaman yang alkitabiah. Ya, itu di ayat 5 karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah dan oleh apa? Oleh doa. Ya, dikuduskan oleh firman Allah dan oleh doa. Ya. Jadi dua hal penting. Satu, firman Allah, berarti pemahaman yang alkitabiah. Karena kita diingatkan begini. Coba kita buka dalam Roma 14. Kita buka Roma pasal 14 ya. Dan ini ada sedikit mengenai makanan juga ya. Ayat 2. Makanya saya bilang tadi, orang mau makan sayur aja nggak ada masalah sama sekali. Roma 14 ayat 2 di sini ya. Atau dari ayat 1 saya bacakan, Roma 14 ayat 1. Terimalah orang yang lemah imannya tanpa memperdebatkan pendapatnya. Yang seorang yakin bahwa ia boleh makan segala jenis makanan. Tetapi orang yang lemah imannya hanya makan sayur-sayuran saja. Nah, perhatikan, yang makan sayuran saja Paulus katakan itu yang lemah imannya, gitu ya. Berarti dia kurang paham sebenarnya. Kurang paham, tapi juga tidak ada keharusan paksa dia makan daging gitu. Tidak ada keharusan itu. Ya udah, terima aja dulu sambil dia bertumbuh gitu kan. Ya, sambil dia bertumbuh, terima aja dulu gitu kan. Ayat 3, siapa yang makan janganlah menghina orang yang tidak makan, dan siapa yang tidak makan janganlah menghakimi orang yang makan, sebab Allah telah menerima orang itu. Ya. Nah, tapi yang saya ingin tarik kita garis bawah adalah coba kita lompat sedikit ya ke ayat 22 dan 23 di sini ya. Masih di Roma 14 ya. Ayat 22 dan 23. Berpeganglah pada keyakinan yang engkau miliki itu bagi dirimu sendiri di hadapan Allah. Berbahagialah dia yang tidak menghukum dirinya sendiri dalam apa yang dianggapnya baik untuk dilakukan. Namun, siapa saja yang bimbang kalau ia makan, ia telah dihukum, karena ia tidak melakukannya berdasarkan keyakinan iman. Segala sesuatu yang tidak berdasarkan iman adalah apa? Dosa. Jadi maksudnya begini, Paulus sedang berbicara mengenai suatu skenario. Bisa saja sebenarnya boleh makan daging, tetapi orang ini, ada satu orang yang imannya masih lemah, dan dia tidak tahu boleh makan daging. Kemudian dia digoda untuk makan daging. Akhirnya dia makan daging, ya, tapi dengan paham bahwa sebenarnya nggak boleh makan daging. Ya, berarti dia sedang melanggar apa hati nurani dia sendiri sebenarnya, begitu ya. Dia bukan makan dengan pemahaman boleh makan daging, pemahaman dia nggak boleh makan daging, gitu. Ya, tapi toh dia ini juga, ini seperti contoh, saya ambil contoh begini ya. Misalnya, ya, seorang teman dia bawa uang, ya, dia bawa uang.
dia bawa uang yang sebenarnya dia hutang sama temennya, begitu ya. Dia hutang uang nih sama temennya. Ya, dia bawa uang, dia mau balikin. Ya. Tapi sebenarnya temennya itu pencuri gitu. Lalu dia lihat kesempatan, wah teman saya ada uang nih, ya, saya ambil lah gitu. Dia ambil, gitu ya. Dia ambil. Nah sebenarnya dia ambil itu kan uang itu memang punya dia karena mau bayar dia punya sebenarnya, begitu ya. Tetapi dia melakukannya bukan dengan iman gitu maksudnya, paham nggak ya? Jadi itu mencuri nggak? Ya mencuri juga kan? Itu mencuri kan uang saya juga ya. Tapi kamu kan nggak tahu itu uang kamu sebenarnya. Gitu. Jadi kamu ambil itu dengan pemahaman bahwa itu uang orang lain. Ya sebenarnya memang uang buat kamu juga ujung-ujungnya, begitu kan? Ya diambil juga begitu. Ya. Jadi sama dengan orang yang makan sesuatu yang dia kira nggak boleh, sebenarnya boleh. Ya. Tapi dia kira nggak boleh, gitu. Dia anggap nggak boleh. Ya. Lalu dia makan juga, begitu. Ya. Nah itu melakukannya tidak dengan iman katanya. Ya. Dan itu berarti melanggar hati nurani sendiri. Ya. Jadi balik lagi ke 1 Timotius pasal 4 di sini. Makanya karena semuanya itu dikuduskan oleh firman Allah. Jadi kalau kita punya pemahaman yang benar oleh firman Allah, maka ya fine, kudus semuanya. Ya. Dan ucapan syukur. Dan dengan ucapan syukur hanya sini ya. Jadi dengan ucapan syukur berarti ya. Dan inilah saya rasa mengapa orang Kristen punya kebiasaan yang baik menurut saya untuk doa sebelum makan. Ya. Jadi kalau ditanya apakah ada perintah dalam Alkitab sebelum makan harus doa gitu. Sebenarnya nggak ada perintah itu gitu. Nggak ada perintah bahwa setiap kali kamu mau makan berdoalah gitu ya. Nah, nggak ada perintah seperti itu memang. Ya. Dan ya, tapi kadang-kadang kita anak-anak kan doa belum gitu kan. Misalnya kalau kita ngajarin anak-anak gitu kan, anak-anak kita mau makan atau apa kita suruh doa dulu gitu kan. Jadi tapi dari mana gitu kan nggak ada perintahnya ya, karena kalau doa sih ya banyak-banyak berdoa bagus karena ada perintah apa tetaplah berdoa, jadi berdoa sebanyak-banyaknya ya bagus gitu kan ya. Tapi kebiasaan berdoa sebelum makan saya rasa adalah bagus juga, salah satunya ayat ini bahwa berarti kita menerima apa yang akan kita makan ini dengan apa? Dengan ucapan syukur. Jadi kita berdoa, kita mengakui berkat Tuhan atas kita ya, dan Alkitab bilang ya berarti kita menerima ini sebagai berkat Tuhan gitu. Dan itu kalau dengan pemahaman yang benar lagi berarti jadi semuanya jadi halal gitu ya. Makanya kita punya kebiasaan berdoa sebelum makan, itu adalah kebiasaan yang baik saya rasa. Oke. Nah, masuk sekarang ke ayatnya yang ke-6 sekarang ya. Ayat yang ke-6 sampai ayatnya yang ini, saya baca beberapa ayat deh. Dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat yang telah kau ikuti selama ini. Namun, jauhilah cerita-cerita tahayul nenek-nenek tua. Latihlah dirimu untuk menjadi saleh. Latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi kesalehan itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Oke, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup juru sama semua manusia, terutama mereka yang percaya. Oke, nah kita masuk di suatu subbagian baru, tugas hamba Tuhan terhadap penyesatan. Di sini ya, poin nomor 4. Paulus menjelaskan bagaimana seorang pelayan Kristus harus menghadapi semua itu. Ya. Bagaimana dia menghadapi yang ayat 1 sampai 5 itu? Bahwa ada ajaran setan-setan, ada orang yang akan murtad, ada pengajaran-pengajaran seperti ini. Ya. Jadi Paulus menjelaskan ya, bagaimana pertama ia sendiri harus terdidik dalam pokok-pokok iman. Ya, kita harus terdidik dalam pokok-pokok iman di situ. Poin nomor 6, terdidik dalam pokok-pokok iman dan dalam ajaran sehat. Ya. Nah, ajaran sehat ini menarik ya. Ya, kalau kita di Grafe ini sering pakai istilah benar, ya, ajaran yang benar, ya itu bagus juga ya. Tapi ada istilah yang sering suka dipakai di pastoral yaitu ajaran sehat, gitu ya.
Jadi kita boleh juga pakai istilah itu, ya, doktrin yang sehat, doktrin yang benar, doktrin yang sehat, gitu ya. Karena kalau yang salah itu berarti yang sakit dong, gitu ya. Ya, jadi ajaran yang sehat, ajaran yang benar, begitu ya. Karena bahasa aslinya di sini adalah akar kata dari higienis sebenarnya, ya. Dalam bahasa Yunaninya, ya. Jadi dari hugien, ya, hugien. Jadi dari akar kata kita higienis, ajaran yang higienis, yang sehat, katanya ya. Higienis itu kan berarti tidak ada tercampur apa, ya. Ini kuman-kuman lah, gitu ya, yang menyebabkan kekacauan di situ. Jadi harus terdidik dalam pokok-pokok iman dan ajaran sehat di sini, ya. Benar, ya, bukan mengikuti apa, dongeng, ya, bukan mengikuti dongeng. Karena apa? Kita harus berpegang pada ajaran sehat, menjauhi cerita-cerita takhayul nenek-nenek tua di sini, ya. Nenek-nenek tua di sini, ya. Nggak tahu kok kakek-kakek nggak disebut, gitu ya. Nenek-nenek tua, ya, mungkin nenek tua nih, ya, yang suka cerita sama dongeng sama anak-anak cucu-cucunya mungkin, gitu ya. Jadi benar, begitu ya. Oleh karena itu, ya, semua orang percaya perlu ini, ya, perlu terdidik, ya. Semua orang percaya perlu terdidik, ya. Dan sekalipun kita bilang ini surat pastoral, jadi ditujukan kepada seorang gembala atau seorang pelayan, seorang pengkhotbah. Namun sekali lagi, bukan berarti lalu saya bukan pengkhotbah, saya nggak perlu terdidik. Ya bukan seperti itu, begitu ya. Tuhan ingin semua orang Kristen terdidik di dalam pokok-pokok iman, di dalam ajaran yang sehat. Dan ini yang sangat-sangat tidak ada di dalam kekristenan. Ya. Begitu banyak orang Kristen suam-suam kuku, ya. Jadi kayak ya udah, yang penting saya datang ke gereja, ya, seminggu sekali, itu pun kadang malas seminggu sekali, gitu kan. Ya sebulan adalah beberapa kali saya datang, begitu kan, biar nggak sampai dicari gembalanya, begitu ya. Masih nongol-nongol sekali-sekali, gitu. Dan tidak ada suatu kerinduan untuk saya benar-benar ingin tahu firman Tuhan. Padahal kita sedang bicara, jadi gini, apakah Tuhan itu benar real dalam hidup kita atau tidak? Begitu. Apakah Tuhan itu real dalam hidup kita? Apakah Tuhan itu benar-benar pribadi yang kita berbicara dengan Dia, pribadi yang menuntun hidup kita dari hari ke hari dan yang menyatakan kehendaknya pada kita? Real, Tuhan itu real nggak sih bagi kita, atau itu hanya kayak suatu konsep yang kayak ya Tuhan ada sih, tapi nggak terlalu efek sih sama saya, begitu ya. Dan kayak semacam suatu konsep aja gitu, begitu ya. Dan saya kebetulan saya orang Kristen, ya udahlah saya ke gereja, ya saya ini, tapi tidak ada. Kalau Tuhan itu real, ya, dan Tuhan itu pencipta langit dan bumi, bukankah seharusnya kita betapa rindu untuk tahu apa sih prinsip-prinsip yang Tuhan kasih, gitu. Apa sih hukum-hukum Dia, ya. Bagaimana Dia mengatur dunia ini, apa yang Dia senangi, apa yang Dia benci, gitu, ya. Dan kita ingin tahu pokok-pokok iman kita, gitu kan, apa yang kita percayai. Dan kalau Tuhan itu real, Tuhan bisa kasih tahu, di masa depan akan terjadi apa. Saya ingin tahu eskatologi, saya ingin tahu tentang keselamatan saya ingin tahu tentang firman-Nya dan lain sebagainya. Jadi kita harus terdidik dalam pokok-pokok iman kita, gitu ya, dalam ajaran sehat, ya. Dan itu yang Tuhan inginkan di sini. Pak, saya mau tanya tentang ini, Pak. Kan tadi kan tahayul. Kalau ziarah gitu, Pak, berbicara dengan orang udah meninggal, apakah itu tahayul, Pak? Oh iya, tahayul. Bukan hanya tahayul, Pak, itu berbahaya malah. Iya. Berbahaya. Saya pernah gitu, Pak, ya. Ya, kakak saya bilang, kita ziarah dulu ke kuburan mama. Ya nggak bisa, itu udah meninggal, saya bilang. Udah meninggal, nggak ada lagi. Iya. Itu nanti diambil kesempatan oleh setan itu. Setan yang bicara. Dan juga pernah gini, Pak, saya pulang kampung. Adik bapak saya bilang, bikin makanan kan, 3 piring nih, Pak. Kau ngomong dulu, kopumu. Udah meninggal dah. Iya. Gak ada lagi. Iya, itu jelas tahayul, ya. Nah, kita lanjutkan satu lagi aja sebelum kita tutup, ya, karena waktu kita udah hampir habis. Yaitu masih di bagian terakhir, bukan hanya seseorang harus terdidik, tapi terutama lagi bagi seorang hamba Tuhan, ia harus mengingatkan, ya, mengingatkan semua itu kepada para saudara. Dan itu yang dikatakan di ayat 6, dengan selalu mengingatkan hal-hal itu kepada saudara-saudara kita, ya. Mengingatkan apa, ya? Tadi ayat
poin-poin di ayat 1 sampai ayat 5 itu, gitu ya. Jadi adalah tugas seorang hamba Tuhan untuk mengingatkan tentang ajaran yang salah. Ya. Dan ini bukan suatu tugas yang populer. Ya. Makanya saya pernah singgung minggu lalu bahwa ada sebagian hamba Tuhan dia beralasan saya hanya mau khotbah yang positif aja. Ya, saya nggak mau menyinggung soal kesalahan. Ya. Itu bukan hamba Tuhan yang mengerjakan apa yang Tuhan katakan. Ya. Karena apa yang Tuhan katakan adalah kita harus mengingatkan ya, tentang potensi kesalahan, tentang penyesatan, tentang ajaran setan-setan. Ya, karena dengan selalu mengingatkan hal itu kepada saudara-saudara kita, engkau akan menjadi seorang pelayan Kristus Yesus yang baik. Ya. Jadi kalau kita tidak melakukannya, kita bukan pelayan Yesus Kristus yang baik. Ya. Dan oleh karena itu, ini yang harus kita pegang di sini. Oke, saya rasa kita akan stop sampai di situ hari ini karena waktu kita ya. Jadi masih ada, mungkin kita 1 kali atau 2 kali ketemu lagi untuk pasal 4 ini. Iya. Ya, dan ini ya. Ya, masih banyak hal yang indah yang bisa kita bicarakan. Oke, kita akan berdoa dan saya persilahkan Pak Siregar untuk tutup kita dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur kepadamu untuk penjelasan firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu Pak Stephen. Sekiranya menjadi berkat bagi kami untuk dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Amin. Oke.